untuk pengadaan alat-alat rumah sakit dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Terjadi perbincangan antara pihak rumah sakit dengan perusahaan kami, sehingga menimbulkan terbitnya PO pada tanggal 29 Maret 2023 untuk beberapa alat rumah sakit. Ada sekitar 9 unit dengan total nominal 2.400.000.000. PT Adem Ayem Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menghadiri jumpa pers kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa kronologis terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan saya. Baik, jadi di awal ada permintaan untuk pengadaan alat-alat rumah sakit dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Terjadi perbincangan antara pihak rumah sakit dengan perusahaan kami, sehingga menimbulkan terbitnya PO pada tanggal 29 Maret 2023 untuk beberapa alat rumah sakit. Ada sekitar 9 unit dengan total nominal 2.480.000.080 rupiah. Dengan adanya PO yang diterbitkan, yang ada di sini, kami sepakat untuk melakukan pembuatan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati di tanggal 6 bulan 4 April 2023 di Wonogiri untuk melakukan pengadaan alat-alat kesehatan. Setelah penandatanganan, barang kita kirim ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Dan pada tanggal 12 April 2023, barang tersebut sudah diterima oleh mereka dan bukti tanda terimanya sudah ada. Setelah barang sudah diterima dan diberikan kepada mereka, kita menerbitkan invoice untuk penagihan barang-barang yang sudah kita kirimkan senilai Rp2.480.080.000. Sebelumnya juga dari pihak PKU Muhammadiyah kembali meminta beberapa alat kesehatan. Dari situ muncullah PO yang mereka terbitkan di tanggal 11 April 2023 untuk 1 unit alat kesehatan. Maka terbitlah surat perjanjian antara kita dengan PKU Muhammadiyah pada tanggal 5 bulan Mei 2023. Setelah itu barang kami kirim ke PKU Muhammadiyah dan mereka menerimanya di tanggal 12 Mei 2023 beserta dengan tanda terima yang sudah ditandatangani oleh pihak Muhammadiyah dan diperiksa bersama. Maka setelah itu kita menerbitkan invoice terkait barang yang sudah kita kirimkan dengan nilai Rp1.380.000.000. Bahwa selanjutnya kita memberikan waktu 60 hari kalender setelah dilakukannya BAST yang diterima di tanggal 12 April 2023 di PO pertama dan di tanggal 12 Mei 2023 di PO kedua. Namun belum adanya pembayaran dari PKU Muhammadiyah
Sehingga kita melayangkan surat peringatan atau somasi pada tanggal 31 Juli 2023 ke PKU Muhammadiyah. Setelah somasi kita layangkan ke mereka, maka terjadilah pembayaran dari PKU Muhammadiyah di tanggal 1 Agustus 2023 dengan nilai 500 juta rupiah. Dan kembali lagi dilakukan pembayaran dengan nominal 250 juta rupiah. Jadi hanya sebagian. Selanjutnya di tanggal 10 Agustus, karena kita masih belum dilunasi dari pihak mereka, kita melayangkan somasi yang kedua, namun tidak ada tanggapan. Maka di tanggal 28 Agustus 2023, kita kembali melayangkan somasi yang ketiga kepada RSPKU Muhammadiyah. Lalu menanggapi surat somasi tersebut, mereka kembali melakukan pembayaran senilai 500 juta rupiah pada tanggal 5 September 2023. Maka hingga saat itu pembayaran yang sudah kami terima itu senilai 1.250 juta rupiah. Itu dari pembayaran PO pertama yang senilai 2.480.080.000 rupiah. Jadi masih ada kekurangan untuk yang PO pertama saja itu 1.230.080.000 rupiah. Dan untuk PO kedua belum ada pembayaran sama sekali. Lalu karena surat somasi ini hanya ditanggapi dengan pembayaran yang belum selesai, maka kami melakukan aduan kepada Polres Wonogiri, tepatnya di tanggal 19 Oktober 2023. Tentang tindak penggelapan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang sudah diterima dari pihak Polres Wonogiri. Sampai saat ini masih berjalan. Dan hingga saat ini masih berjalan. Terakhir kami menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan di tanggal 28 Oktober. PT ADM Ayam Sejahtera ingin menambahkan, kenapa kita undang rekan-rekan media pada hari ini? Maksud dan tujuan kami, besar harapan kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri ini dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, karena perlu juga di pertemuan hari ini kami sampaikan, laporan pengaduan sudah kami lakukan, akan tetapi mereka terkesan itu menyepelekan. Jadi makanya kita itu melakukan itu laporan polisi. Kenapa? Berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah kami lakukan dengan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, sejak berita acara serah terima itu dilakukan dan diperiksa 3 hari setelah berita acara itu diterima dan diperiksa, mereka akan melakukan kewajibannya, akan tetapi tidak sama sekali. Sehingga kami melakukan somasi. Di saat somasi juga mereka itu melakukan pembayaran tetapi tidak memberitahukan. Ya. Nah, jadi kami terkesan, ya ini rekanan atau bagaimana? Atau kami ini siapa gitu. Jadi besar dugaan kami merasa ditipu, dimanfaatkan lah. Karena banyak itu rekanan-rekanan kami terkait dengan alat-alat kesehatan ini jadi tertunda. Karena kami mendahulukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Karena mereka itu berdasarkan kesepakatan kami, mereka langsung membayar 3 hari setelah berita acara itu diterima. Sehingga kami itu ya mempunyai kendala, kewajiban kami yang terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak tercover. Sehingga kami ya terus terang dan harus kami sampaikan dalam pertemuan ini, kami membutuhkan dana sehingga kami meminjam ke pihak lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kami kesepakati sebelumnya. Gitu.
Dan pinjaman itu ya mungkin ya rekan-rekan media tahu, bukan ya pasti ada profitnya lah. Nah, mungkin ya tidak perlu saya sampaikan di pertemuan ini. Nah, jadi harapan kami, kenapa kami undang itu rekan-rekan media di sini, kami ulangi, besar harapan kami itu rumah sakit PKU Muhammadiyah ini untuk membayarnya. Karena ya sepemahaman kami, mereka itu di bawah pengawasan Yayasan Muhammadiyah. Kami tidak menuduh direkturnya bermain, tidak. Tapi ada dugaan kami, gitu loh. Jadi ya terima kasih rekan-rekan media di sini sudah datang untuk mendengarkan keluh kesah kami, dan niat kami rekan-rekan media dapat membantu kami dengan mempublikasikannya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nama besar Yayasan Muhammadiyah. Karena ini wajib juga kami lakukan, karena tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain itu ada sama kami. Ya. Kami sudah bercerita, kami sudah melakukan laporan, kami sudah melakukan gugatan. Kami belum dipercaya, sehingga kami itu mengundang rekan-rekan media bahwa kami benar-benar dalam keadaan susah. Jadi keuangan kami bermasalah, perusahaan. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kami bayarkan. Intinya garis bawahnya seperti itulah. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kami jawab. Ya, Ya, terima kasih. Tadi kan dibilang ada PO pertama. Siap. Apakah sebelumnya itu sudah ada kemitraan dengan PKU Muhammadiyah? Kalau berbicara kemitraan dengan PKU Muhammadiyah, berdasarkan perjanjian aja. berdasarkan perjanjian aja, Pak. Mungkin ya bukan ada kerjasama sebelumnya, tidak, Pak. Artinya PO 1 dan 2 ini transaksi pertama kali dan Pertama kali kerjasamanya dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. terus selain apakah ini murni unsur pidana atau memang ada perkataan? Kalau pendapat hukum kami selaku kuasa, ya, kami terkesan. Jadi sehingga kami menduga adanya itu tindakan atau perbuatan penipuan terhadap kerjasama ini. Kalau memang real itu seperti ya apa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama itu dan berita acara serah terima itu, seharusnya itu harus diberikan. Kedua, kalau memang ada kesulitan, pasti ada pemberitahuan, Pak. Iya kan? Kenapa harus kami somasi dulu, baru diberikan? Itu pun tanpa komunikasi, Pak. Tanpa komunikasi. Jadi dikirimkan itu yang sebesar 500 juta rupiah tersebut, dan di tanggal 4-nya juga 250 juta rupiah. Udah, selesai, Pak. Somasi kedua tidak ditanggapi, kami layangkan lagi somasi ketiga. Baru ada reaksi lagi dari mereka. Mengirimkan uang sebesar 500 juta rupiah. Gitu, Pak. Jadi kami itu sudah sangat memberikan peluang, kesempatan, tenggang waktu bagi mereka untuk melunasi kewajibannya. Dan di saat kita membuat laporan itu dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri, saya sudah ketemu dengan kuasa mereka, kuasa hukum dari